Oke, kamera on dan Oke guys, selamat datang channel XTHID dan pada video kali ini kita mau unboxing barang. Saya mau bilang langka tapi takutnya salah. Ya, nggak langka sih, tapi ya kita mau unboxing barang yang agak susah dicari sama saya. Si itel RS Form. HP seri RS pertamanya itel tapi langsung lompat ke angka 4. Kenapa saya beli HP ini? Sebenarnya saya tertarik dengan RAM-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini RAM-nya 12 GB, 24 ya lupain aja nih gimmick. RAM-nya 12 GB dan storage-nya 256 GB. Indis ekonomi, apalagi di tahun 2026 yang harga RAM, harga HP itu makin gak ngotak, makin naik. Ya, bisa dapat HP dengan RAM 12 GB, internal storage 256 GB, walaupun ini usianya udah 2 tahunan, hampir 2 tahun, atau udah 2 tahun. Menurut saya masih bisa dipertimbangin sih kayaknya sih. Apalagi garansinya ini masih jalan. Ya 4 bulan lagi sih garansinya. Tapi ya daripada lama-lama kita nge-yapingnya, daripada banyak yaping doang videonya, jadi mendingan langsung aja kita unboxing. Oke, ini ada kotak dusnya. Si RS4 ada NFC di sini. Kemudian ada tulisan Helio G99 Ultimate. Di sini ada tulisan Helio G99 Ultimate dan ada logo NFC, ada Free Fire, dia kolaborasi sama Free Fire, ada logo itel, ada tadi info soal penyimpanannya. Di bagian kanan di sini ada Free Protective Cover included. Ada casingnya, walaupun casingnya kayaknya sih udah nggak ada ya, udah hilang. Diganti sama casing third party yang si sellernya beli. Oh ya, saya dapatnya ini di Facebook Marketplace dan harganya itu segini ya, 1,7 1,8 dan pasarannya ternyata di Jabodetabek itu ada di 1,7 jutaan. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama HP ini yang terutama yang RAM-nya 12 GB, kalau misalkan dapat di bawah 2 juta langsung sikat aja sih kalau kata saya mah. Kalau misalkan mau up to date, kalau nggak salah itu ada juga tuh yang udah di custom room, jadi HP ini bisa di custom room harusnya. Cuman ya itu catatan gede aja sih. Kalau misalnya tertarik dan emang nggak apa-apa dengan update software yang udah mentok, ya silakan diambil, langsung disikat aja tuh. Ada tuh 12 GB RAM-nya yang sama variannya sama yang saya beli di Jakarta kalau nggak salah, sekitar 1,7 atau 1,8 kayaknya. Cuman nggak tahu deh bakal dibahas apa enggak chat kita di Facebook. Samping sini ada, terus di sini samping kirinya ada tulisan RS4 lagi, ada link Smart Link, ada Super. Ini sebenarnya varian lain dari S series-nya itel sih. Terus ada 12 month warranty, car services, official service center. Bisa tulisan RS4-nya. Di bagian belakang sini ada detail speknya yang lebih lanjut. Kalau teman-teman mau baca silahkan di pause aja displaynya. Dia 6,6 punch hole design 120 Hz, resolusinya 720 ya, HD plus doang. Ya, mungkin itu yang dipangkas dari RAM yang gede ini kali ya. Kemudian masih 4G karena dia pakai MediaTek Helio G99. Baterainya 5000 mAh standar, ya, tapi 5000 mAh-nya itel nggak terlalu awet sih. Charger 45 watt, standar traction, operasi sistemnya Android 13 mentok. Kamera depan 8 megapiksel, kamera belakangnya 50 megapiksel, ada gyroscope-nya, ada OTG, fingerprint sensor, face unlock, dan lain-lain. Dan di sini ada tanda khas HP-HP yang dibuat di mana di sini? Dilarang melakukan perubahan spesifik. Mana sih made in Indonesia, harus bisa ada. Oke, di sini nggak ada. Coba kita buka aja. Set gitu ya. Di sini ada HP-nya. Kita taruh dulu. Ini kotak atas dan iya. Ini casing terparty sih. Udah mulai cat-cat juga tuh. Mirip sama Realme. Bundaran kameranya. Kemudian di sini ada kartu guide dan buku garansi, nggak penting juga. Diinin aja. Ada kepala charger 45 watt yang udah mulai kotor. Yang ini enteng banget sih buat standar 45 watt. Di Transsion kan 45 watt yang paling ringan, paling enteng. Kemudian ada kepala charger yang sama-sama udah kuning juga. Ya. Type C sama
Type A. Oh. Dan terakhir ada SIM ejector di sini. Ya, nanti kita bakal lihat ini dia HP-nya. Nih spesifikasi singkatnya, kalau mau baca silakan. Terus di sini belakangnya, nice. Ini cara kita bersatu ini gimana? Iya. Sudah kepasang tempered glass tuh. Ya, kita ini dulu nih, lepas dulu nih. Pelan-pelan, saya takutnya robek kayak punya Infinix Zero 30 sama Tecno Camon. Agak ngeri-ngeri sedap ini. Flashback. Dirawat banget sama yang punya, cuman kita belum lihat aja fisiknya kayak gimana. Yo. Kita copot dulu aja. Nah, ini enak nih nyopot stiker emailnya nih, nggak kayak di Camon, di Pova 7 5G kemarin agak susah. Ya, oke. Alah. Residunya berbekas. Oh, dibuat di Indonesia nih tulisannya nih. Dibuat di Indonesia. Nice. Dirakit sih, walaupun sebetulnya lebih tepatnya bukan dibuat ya. Tapi ya udahlah ya. Kita rapi-rapi dulu. Baru habis itu kita first impresi. Oke, ini dia penampilan dari bodinya. Ini agak kotor. Ntar mungkin saya bakal bersihin dulu sebentar. Oke, ini dia penampilan awal si ITEL RS4. Di sini ada bump kameranya, kelihatan ada 4 ya. Ada 3, padahal yang kepake cuma ini doang nih, ini. Terus di sini ada tulisan RS, ada bukan action, ada ya list beginilah, ada tulisan super. Kemudian ada di flash juga, ini plastik, terus tentu ini plastik. Di bagian sini ada tombol volume, up and down, dan ada tombol power yang cukup clicky semuanya. Masih normal, dan ini mulus badannya tuh ya, bodinya tuh ya. Nggak ada lecet-lecet yang berarti yang mengganggu sih, yang fatal gitu nggak ada sih, kayak bekas jatuh atau kepentok gitu. Palingnya kayak kotor-kotor begini doang sih. Saya nggak tahu kelihatan nggak di kamera ya. Di sini ada tulisan design by ITEL, di sini ada speaker, di sini ada speaker stereo, masih ada headphone jack 3,5 mm. Di sini ada SIM slot yang dia itu harusnya triple SIM dia. Kemudian di bagian depan ada layar 6,6 inci yang resolusinya 720p atau HD plus doang. Kita bakal start sih, dan kita mau setting dulu buat awalan ini. Ntar kamera agak kurang fokus ya. Nah, agak gelap sih, ini TG privacy ya. Kita lepas aja kali. Lepas nggak ya? Lepas kali ya. Ganggu soalnya, jujur. Nah, oke, saya bakal setting dulu. Terus abis setting saya bakal ngambil sedikit sampel foto. Habis itu kita langsung ke first impresi aja, biar nggak lama sih videonya. Oke, dan ini dia tampilan awal dari ITEL RS4, ITEL RS4 yang udah saya downloadin beberapa aplikasi, nggak beberapa sih, cuma Antutu sama 1 game doang. Kita mau lihat dulu softwarenya, security patch dan yang lainnya. Di sini dia masih versi ITEL OS 13, Android 13, RAM-nya 12 GB, terus dapat 6 GB mem fusion. Ini kalau saran saya dimatiin aja, tapi nanti bakal kita matiin. Kemudian kita melihat sistem update. Coba kita mau cek. Oke. Di sini dia mentok di 13 dan Android security update-nya di Januari 2026. Lumayan
Wow, lumayan lama ya, dari 2024 ke 2026 buat security patch-nya. Lumayan. Untuk di Januari tanggal 1, cuman nggak tahu bakal dapat lagi atau enggak. Untuk sekarang sih tidak ada sepertinya. Oke, itu tadi buat soal OS-nya. Di sini mah Android 13 lah ya. Masih ada Evana juga. Ini kita pernah ngomongin sih, ada special function. Ini masih standar-standar. AI-nya belum banyak, belum ada. Itu tadi buat OS-nya. Sekilas aja karena memang dia biasa aja sebetulnya. Nggak banyak customisasi kalau di Android 13 di Traction itu. Di sini kita mau ngecek langsung ke AnTuTu benchmarknya aja. Skor maksimal dari Helio G99, karena kan Helio G99 itu dia maksimalnya ada di bisa masang RAM 12 GB. Dan ya, ini RAM-nya 12 GB. Jadi harusnya potensi maksimal G99 ada di sini sih. Kita cek. Mungkin OS sangat mempengaruhi ya. Ada di 580 ribuan, dan ini tinggi sih buat sekelas Helio G99. Ini mungkin paling tinggi yang pernah saya temuin sih buat G99. Cuman ya, ini udah cukup sih buat 1 jutaan sekarang. Apalagi kameranya tadi udah saya tes, lumayan buat kamera gelapnya, buat kamera di kondisi low light-nya. Buat AnTuTunya segitu, dan sekarang itu masih ada ini nih, masih ada freezer. Jadi kalau misalkan nggak ini, tinggal dibekuin aja di sini gitu. Bagus, lumayan berguna sih itu. Dan ya, ini dia ITEL RS4 yang pas kita baru buka begini kan. Ini baru banget nih ya, saya nyeting nggak banyak. Bloatware-nya cuma ada Melolo sama Shopee, sisanya nggak ada. Kalau Microsoft Edge itu saya yang download, di sini ada Shopee, ada Melolo doang. 2 itu doang sih aplikasi yang terinstall bloatware-nya. Sisanya nggak ada, sisanya ya dari Tencent juga. Oke, itu udah cukup sih, dan jamnya belum saya setting. Sekarang harus jam 5, bukan jam 11.43. Oke. Kita mau nyobain kameranya langsung aja deh. Gimana kalau misalkan di dalam studio? Sini ada ITEL sempat kardusnya. Di sini ada Sony. Kita foto Sony-nya. Dan wait. Zoom 2 kali. Oke. Coba kita foto laptop saya dari sini. Dua kali. Oke, nice. Iya, lumayan bagus loh buat kelas 1 jutaan nih, kamera HP-nya. Walaupun dia kalau misalnya kita gerak dikit habis pencet shutternya agak berbayang gitu ya di sini. Oke, bagus. Buat di dalam studio, di dalam ruangan yang lumayan terang. Oke, setelah ini kita keluar, kita ngambil sampel foto video lebih banyak lagi, dan seperti biasa selamat menikmati sampel foto dan video low light-nya dari HP ITEL RS4. Untuk yang nungguin video dari light-nya, itu tenang aja. Nanti di video reviewnya bakal kita kasih lebih banyak lagi. Karena sekarang cuma video unboxing, jadi ya yang low light-nya dulu aja. Jadi selamat menikmati. By default dia itu settingan di 1080p 30 fps dan stabilisasinya aktif. Karena dia makainya masih ada Android 13, mentok di Android 13. Jadi untuk HP Traction yang di bawah Android 15 kayaknya buat stabilisasi di atas 30 tuh belum bisa. Jadi ini
stabilisasinya aktif, cuma mentok di sini doang. Jadi kalau pindah ke 60 bakal goyang. Cuman kita bakal ngetes yang defaultnya dulu aja. Nanti buat 60 fps atau mungkin 2K-nya itu kita review di video reviewnya. Cepukan saya. Ya, begini kurang lebih kualitas low light-nya. Kayak biasa. Saya mau ngetes autofocus deh di malam hari. Fokus. Bagus. Oke. Dan ini buat kamera depan atau kamera selfie di kondisi yang cahayanya kurang, masih cukup, ya Allah. Kalau misalkan kita pindah ke cahaya yang cukup video begini. Ya, fix fokus pastinya. Deket banget, harus jauh banget. Tangannya harus melebar banget baru bisa kelihatan sekitar. Kalau normal, wah, penuh banget sama muka. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Kenceng. Bagus sih sejauh ini. Coba. Enak sih sejauh ini, enak buat harga 1 jutaan. Ya 2 jutaan lah. Oke, cukup. Walaupun agak nggak keluar ya, apa ya, nggak keluar feelnya agak kurang sih kalau misalkan mau dibandingin sama daily driver saya. Tapi oke, buat 1-2 jutaan cakep. Oke, lanjut ke game. Buat settingannya dia frame rate-nya bisa di ultra, artinya harusnya di 90 fps kalau nggak salah ya. Dan ini kita settingnya rata kanan aja. Oke, nice. Aduh. Walah. Oke. Selesai tesnya. 1 match aja cukup. Cuman buat ini doang kok. Tes settingannya aja dan ya lancar. Di rata kanan lancar pasti sih, namanya juga game enteng kan ya. Jadi presetnya begini. Dah, itu aja. Oke, dan ini tadi video unboxing dari ITEL RS4.
HP dengan RAM 12 GB yang masih ada sampai sekarang di tahun 2026, yang dimana harga komponen naik, harga RAM naik, harga smartphone makin nggak ngotak juga harganya naiknya. Dan kalau misal ketemu HP ini yang RAM-nya 12 GB ataupun yang 8 GB deh di bawah 2 jutaan dan garansinya masih berlanjut, sepertinya teman-teman masih layak mempertimbangkan ini. Walaupun ini baru kesimpulan sementara saya, karena kesimpulan finalnya itu akan ada di video reviewnya. Saya harus nyobain dulu, saya harus ngetes beberapa software dan yang lain-lain lah seperti biasa. Baru setelah itu ulasan lengkap dan kesimpulan final ada di video review. Jadi untuk sementara ini HP masih menarik banget sepertinya. Kalau misalnya teman-teman nyari yang RAM-nya gede, RAM-nya 12 GB, ini nggak kecil buat HP 1 jutaan, 2 jutaan pun nggak kecil buat di tahun 2026 ini, gede banget. Dan ya, suatu kemewahan sih kalau misalkan bisa dapetin HP dengan RAM 12 GB di bawah 3 jutaan. Jadi sekian dulu video unboxingnya. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan teman-teman koreksi komentar, like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video unboxing review selanjutnya dari konten XTHI. Sekian, pamit undur diri dan ciao.